Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Tata. Di sini aku mau menyampaikan materi tentang sumber hukum akuntansi syariah. Nah, sumber hukum akuntansi syariah yang pertama yaitu ada dari Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sumber hukum akuntansi syariah berikutnya ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Mengenai Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Kemudian ada As-Sunnah. As-Sunnah menurut pada fuqaha adalah yaitu pemerintah yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfili yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. As-Sunnah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Kemudian ada ijma. Ijma atau ijma berasal dari bahasa Arab. Ijma yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ijma atau ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jama'ah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain, ijma salah satu cara menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi, ijma merupakan bagian dari hukum Islam. Dan secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Yang pertama, berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan perbuatan sesuatu. Dan yang kedua, yaitu ijma berarti kesepakatan. Kemudian yang terakhir, qiyas. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan itlat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.
Mengenai dasar hukumnya kias ini, bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujah ialah Al-Quran dan hadis, dan perbuatan serta akal. Kemudian, tujuan adanya hukum Islam, maqasid syariah. Ada beberapa hukum Islam, maqasid syariah, yaitu yang pertama, menjaga agama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia yang beragama. Yang kedua, menjaga jiwa. Karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, menjaga akal. Merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan menggunakan akal manusia akan berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dan yang kelima, terakhir, menjaga harta. Merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Kemudian ada dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab aqodah yaqudu aqidatan, yang berarti mengikat atau mengadakan perjanjian. Ulama mengartikan sebagai suatu yang terikat dari hati nurani. Adapun menurut Islam, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Yang kedua, dasar-dasar agama Islam syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Akidah juga merupakan pondasi yang dapat membentengi syariah, karena keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang ajaran dasar-dasar ajaran Islam yang ketiga, ada akhlak. Dari bahasa Arab, akhlak atau al-akhlak ini mempunyai arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Yang dimaksud ialah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau mulia, atau mungkin bisa sebaliknya, buruk atau tercela. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata dan penyampaian, mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.